Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku, kita mari membahas satu topik, ya, yaitu menikah dengan jin. Seseorang menikah dengan jin. Jadi bagaimana pandangan ulama hukumnya manusia itu menikah dengan jin, karena memang unik, ya, kesalahan manusia ini menikah dengan jin yang beda unsur. Manusia ini unsurnya adalah tanah, kemudian kalau jin ini kan api. Apakah boleh, kata ulama itu? Ini ada pandangan-pandangan dari para ulama hukum daripada manusia itu menikah dengan jin. Ini saya ambilkan dari kitab Mazahibul Arba'ah. Hal yajuzu at-tazawuju bainal jinni wal insi? Apakah boleh menikah? Ini ada pertanyaan, ya. Apakah boleh menikah itu antara jin dan manusia? Hal yajuzu at-tajawuzu bainal jinni wal insi? Al-jawab, ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala arba'ati aqwalin. Jadi ada perbedaan hukum seseorang atau manusia ini menikah dengan jin menjadi empat pendapat. Ikhtalafal ulama fi hadhil mas'alati ala arba'ati aqwalin. Al-awwal al-qaulul awwalu tahrimu zawajil insiyya bil jinniyati wa aksihi. Yang pertama adalah haram hukumnya manusia menikah dengan jin. Manusianya ini laki-laki, jinnya perempuan, haram. Wa aksihi, dan juga sebaliknya, jinnya laki-laki, manusianya perempuan, juga tidak boleh. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa mazhabul jumhur, dan pendapat ini pendapat mayoritas para ulama. Wa huwa madhhabul jumhuril hanafiyati wasyafi'iyati wal hanabilah. Ini pendapat mayoritas dari kalangan madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Wa bihi aftal Imam Al-Barizi wal Izzuddin Ibnu Abdissalam minas Syafi'iyati, dan juga diikuti oleh Al-Imam Al-Barizi, Imam Izzuddin bin Abdissalam dari kalangan Syafi'iyah juga tidak memperbolehkan, melarang menikah. Apa hukum menikah bagi manusia dengan jin, baik laki-lakinya ini dari bangsa manusia ataupun yang laki-laki ini dari bangsa jin, juga tidak diperbolehkan. Likhtilafil jinsi, alasan mereka itu adalah karena berbeda secara jenis, ini berbeda. Karena unsurnya, kalau jin ini kan api, kalau manusia ini tanah. Dan juga kata ulama, bagaimana mungkin bisa membina sebuah rumah tangga mawaddah warahmah kalau dari dua unsur yang berbeda ini. Sehingga ulama itu melarang hukumnya. Jangankan manusia dengan jin, sesama manusia saja, sesama jenis, banyak permasalahan di dalam rumah tangga itu. Baik masalah yang menyangkut secara karakter, ataupun secara ekonomi, banyak permasalahan. Apalagi dengan jin, tentu ini sangat berbeda, ya. Itu pendapat yang pertama. Karena tujuan dari pernikahan ini, kalau dari kitab Kitabun nikah fima yambaghi lirijali wan nisa ma'rifatuhu min masailin nikah. Ini salah satu dari tujuan pernikahan. Maqasidun nikah salah satun hifdun nasali wa ikhrajul ma'i alladhi yadurru ihtibasuhu bil badan wa nailul ladzati. Fungsi daripada pernikahan ini ada, yaitu membina sakinah mawaddah rahmah sesuai dengan ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, untuk mencapai ketentraman. Jadi bagaimana mungkin seseorang ini bisa mencapai ketentraman kalau
dia berbeda jenisnya. Itu pandangan ulama yang pertama. Kemudian pandangan ulama yang kedua, al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, karahatu zawajil insi bil jinniyati wa aksihi, yaitu ulama memakruhkan manusia menikah dengan bangsa jin, dan sebaliknya juga laki-laki ataupun dari kalangan perempuan, manusianya atau jinnya itu sama. Wa huwa ra'yul Hakam bin Utaibah, ini dari kalangan tabi'in, pendapat Hakam bin Utaibah, wa Qatadah wa Uqbah al-Asam wal Hajjaj bin Artah wa Ishaq bin Rahawih. Ini pendapatnya dari kalangan ulama. Jadi hukum menikah dengan jin adalah makruh. Al-qaulus salisu, pendapat yang ketiga, karahatu zawajil jinni bil insiyati, kemakruhan atau dimakruhkannya menikah jin bil insiyati dengan manusia, jinnya laki-laki kemudian manusianya perempuan. Wa adamu karahati zawajil insi bil jinniyati, dan tidak dimakruhkannya menikahnya manusia dengan jin, yaitu manusianya laki-laki, jinnya perempuan. Jadi pendapat yang ketiga ini, kalau yang laki-laki ini dari bangsa jin menikah dengan perempuan dari bangsa manusia, hukumnya makruh. Tetapi kalau sebaliknya, yang laki-laki ini dari bangsa manusia dan yang perempuan ini dari bangsa jin, tidak dimakruhkan. Wa huwa ra'yul Imam Malik, dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat Imam Malik. Fa fil qauli sabiqi al-manqul an Malik annahu ajazahu ay zawajul jinni minal insiyati, pendapat yang ketiga ya. Kemudian pendapat yang keempat, al-qaulur rabi'u ibahatu zawajil insi bil jinniyati wa aksihi, yaitu diperbolehkannya perkawinan antara manusia dengan bangsa jin, wa aksihi, dan juga sebaliknya, baik yang laki-laki itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, baik dari yang perempuan itu dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia, ini diperbolehkan secara mutlak. Wa huwa qaulun li ba'di syafi'iyyati, yaitu pendapat sebagian dari kalangan Syafi'iyah, Imam Syafi'i, kal Qumuli, seperti Imam Qumuli, wa Ibnul Imad, dan Ibnu Imad. Tetapi kita merujuk kepada pendapat yang pertama itu, bahwa mayoritas dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi ini melarang menikahnya seseorang dari bangsa manusia ini dengan bangsa jin. Itu terlepas baik manusianya ini laki-laki ataupun perempuan, baik apa yang dari bangsa jin laki-laki ataupun perempuan. Ini menurut saya dihindari saja menikah dengan jin. Ya, seperti tujuan ulama tadi itu, bagaimana bisa ini membangun sebuah rumah tangga yang baik kalau ini beda unsur ya. Jangankan ya sesama jin, sesama manusia saja ini banyak permasalahan. Ini pandangan-pandangan ulama terkait dengan menikahnya seseorang manusia dengan jin menurut kitab Mazahibul Arba'ah. Dan juga ada keterangan dari kitab Tuhfatul Murid ya. Dari kitab Tuhfatul Murid ini dijelaskan apakah jin ini masuk surga sebagaimana manusia. Kalau manusia ini kan sudah tahu ya, kalau yang taat ya masuk surga, kalau yang tidak taat ya masuk neraka. Apakah jin itu seperti itu juga, sama dengan manusia? Ini keterangan ulama, ada perbedaan pendapat juga. Wa ammal jinnu faqad ittafaqul ulama ala anna kafiruhum mu'adzabun fil akhirati. Ya ini. Jadi kesepakatan ulama, konsensus para ulama bahwa jin ini kalau kafir ya juga disiksa di akhirat. Waqtulifa fi mu'minihim, dan diperselisihkan di dalam kemukminannya jin. Kalau kafir ya jelas ittafaqul ulama, yaitu ada konsensus para ulama jelas bahwa jin itu kalau kafir ya disiksa. Tapi kalau mukmin, kalau Islam, jinnya bagaimana?
Maka di sini ada perbedaan ulama ala aqwalin. Banyak pendapat fakilah, maka dikatakan satu pendapat innahum, mereka itu jin kal insi seperti manusia, fayusabunah, maka diberi pahala mereka itu alat taati terhadap pekerjaan taatnya, ya diberi pahala kalau dia taat. Wa yu'aqabuna 'alal maksiyati, dan juga disiksa kalau mengerjakan kemaksiatan. Ya sebagaimana manusia, kalau manusia kan kalau taat ya dikasih pahala, masuk surga ya. Tapi kalau maksiat ya dikasih siksa oleh Allah, disiksa. Ini pendapat yang pertama. Wakilah juga ada kil, mendapat la sawaba lahum, maka tidak ada pahala lahum bagi mereka jin. Jin itu walaupun taat tidak mendapat pahala. Kata ulama. Illan najata minan nar, hanya saja dia selamat dari api neraka. Jadi jin itu kalau statusnya dia seorang mukmin seperti manusia, maka pendapat yang kedua ini walaupun dia mengerjakan ketaatan ya, walaupun dia mengerjakan ketaatan, mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya, maka tidak diberi pahala oleh Allah. Hanya saja dia terlepas, artinya tidak masuk surga, tidak masuk neraka ya, maaf, tidak masuk neraka. Summa yuqalu lahum kunu turaban kal bahaimi, maka dikatakan jin tadi itu oleh Allah nanti di akhirat jadilah debu, tidak masuk surga jin itu, ya juga tidak masuk neraka di sini. Jadilah debu seperti hayawan-hayawan yang lain. Ini pendapat yang kedua, meskipun jin tersebut melakukan ketaatan, maka ia tidak mendapatkan pahala, la sawaba lahum illan najata minan nar, kecuali diselamatkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, kunu turaba kal bahaim, hancur menjadi debu, jadilah debu. Terhindarnya dari api neraka itu merupakan sebuah pembalasan dari Allah kepada jin yang telah melakukan taat ini. Ini pendapat yang kedua ya. Wakilah juga dikatakan yakununa fi rubtil jannati yarahumul insu min haitsu la yarahum aksu. Jadi pendapat yang ketiga bahwa jin itu jika dia mukmin ada di level yang paling bawah. Ada di surga cuman levelnya paling bawah. Sehingga jin itu nanti tidak bisa melihat manusia, sedangkan manusia bisa melihat jin. Sebaliknya di dunia, kalau manusia di dunia ini tidak melihat jin ya, tapi kalau jin melihat manusia. Tetapi di akhirat nanti ya jin tidak melihat manusia, kemudian manusia ini melihat jin. Ini pendapat yang ketiga. Wakilah yakunu fi rubtil jannati yarahumul insu. Ada di level yang paling bawah. Ada di surga, fi rubtil jannati. Fi rubti ini ada di tempat yang paling bawah di surga itu, yang mungkin levelnya ini paling rendah ya, paling rendah. Itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat, wakila yakununa fil a'raf dzakarahu al-jalalus suyuti. Wakila yakuna fil a'raf, jin yang taat, mukmin Islam ya, maka dia nanti ada di al-a'raf. A'raf ini tempat bainal jannati wan nar, ada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Ada satir, ada penghalang, ada hijab ya, bainal jannati wan nar. Ini ada di tempat itu nanti jin ini. Ya tidak masuk surga statusnya itu, ya tidak masuk neraka. Yakunu fil a'raf. Maka penjelasan ini dikutip oleh Jalaluddin As-Suyuti, ma'ama yashhadu likullin minal ahadis. Ya ini pendapat tentang seseorang menikah dengan jin dan posisi jin nanti di hari akhirat. Ini banyak keterangan dari para ulama. Saya kutip ini dari kitab Tuhfatul Murib karya Syekhul Islam Ibrahim Muhammad Al-Bajuri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.